Alhamdulillah tugas UAS satunya udah selesai juga. Akhirnya bisa scroll Instagram lagi. Santi buat story nih. Apa ya? Yeay, dapat hadiah dari mama papa karena bisa menyelesaikan UAS semester yang berat banget. Wih, Santi udah ganti HP aja nih. Aku kapan ya? Ya Allah, ribut lagi. Jadi pengen curhat sama Santi deh. San, lagi sibuk enggak? Kenapa ya? Masih centang dua. Santi lagi sibuk kali ya? Baca buku dulu aja deh. Siapa tahu nanti dibales. Centangnya masih abu-abu. Berarti belum dibaca sama Santi. Buka Instagram lagi aja deh. Loh, Santi buat story lagi. Santi lagi liburan. Dia buat story tapi kok nggak balas chatku ya? Sebel banget sama Santi. Sesusah itu ya buat balas chatku. Sorry banget ya San, aku harus unfollow kamu. Ya Allah San, kita udah temenan lama banget dari SMA sampai kuliah. Tapi ternyata pertemanan ini gak berarti ya buat kamu. Halo Din, aku baru nyampe rumah nih habis keluar. Ayo keluar aja aku temenin cerita. Ngapain? Udah males deh San. Dari cuplikan kasus di atas, William K. Rowling itu adalah seorang cendekiawan komunikasi yang berfokus pada studi persahabatan. Dia berpendapat mengemukakan bahwa persahabatan tuh mempunyai 5 karakteristik esensial membedakannya dari bentuk hubungan interpersonal lainnya. Nah, yang pertama itu adalah karakteristik yang disebut dengan voluntary. Jadi persahabatan itu adalah hubungan yang dipilih secara bebas tanpa paksaan atau kewajiban yang mengharuskan mereka tuh harus bersahabat. Voluntary ini bukan lagi murni karena keinginan sukarela untuk terlibat secara aktif gitu. Lalu yang kedua adalah personal, di mana persahabatan tuh dicirikan fokus ke kebutuhan untuk mereka pada individu, bukan lagi peran posisi sosial. Jadi ada rasa keunikan, penghargaan terhadap kualitas pribadi masing-masing. Nah, sebagai sahabat sejak SMA, mereka tuh telah mengenal satu sama lain kan. Mereka berbagi pengalaman pribadi dan mungkin punya kebutuhan unik masing-masing lah. Tapi perilaku Santi tadi yang membagikan cerita liburan mewah saat Dini membutuhkan Santi tentang masalah keluarga, dan itu menjadi salah satu bahwa kegagalan dalam aspek personal ini. Santi nggak lagi peka terhadap kebutuhan Dini yang sedang bermasalah. Kemudian itu adalah yang ketiga, karakteristik yang disebut equality atau kesetaraan, dimana persahabatan itu diidealnya adalah karena kesetaraan status. Mereka merasa sama-sama gak ada pihak yang mendominasi atau yang merasa rendah. Ini menghindari meet up dan hanya berinteraksi lewat WA, dan itu pun Dini merasa Santi tidak menunjukkan bahwa mereka tuh sama-sama membutuhkan. Dan yang keempat adalah involvement, yaitu keterlibatan. Jadi persahabatan tuh tentunya melibatkan waktu, energi, dan emosi yang signifikan. Ada keinginan untuk terlibat nih dalam kehidupan satu sama lain. Setelah dibalas oleh Santi, Dini tuh menghindari untuk meet up dan hanya berinteraksi lewat WA. Itu tuh menunjukkan penurunan drastis dalam investasi dalam hubungan.
Jadi menunjukkan kurangnya keterlibatan emosional yang secara langsung dan keinginan untuk mendukung satu sama lain. Terakhir itu adalah afeksi, afek, dimana ini adalah dukungan emosional, titik kritis dalam keruntuhan persahabatan ini. Jadi Dini itu butuh dukungan emosional kan, curhat secara langsung masalah keluarga, tapi respon Santi yang malah membagikan story liburan. Dia sibuk lah sama dirinya sendiri, nunjukin kurangnya empati atau afeksi, dan itu menurut sudut pandang si Dini. Lalu kemudian adalah kita mulai dengan persahabatan asosiatif. Ada yang namanya associative friendship, dimana ini tuh didasarkan oleh aktivitas bersama atau koneksi permukaan. Jadi tingkat keintiman dan komitmen emosional mereka tuh jauh lebih rendah dibandingkan persahabatan sejati. Dalam kasus Santi dan Dini tuh nunjukin kalau persahabatan mereka tuh bergeser jadi ke arah asosiatif. Kenapa? Karena kurangnya keintiman, kenyamanan mereka lagi dari tindakan Santi yang mengabaikan curhat Dini, yang ingin curhat malah membagikan cerita liburannya. Itu jadi memperkuat karakteristik persahabatan asosiatif, dimana udah berkurangnya empati yang mendalam. Satu sisi Dini dan Santi jadi terjadi dimana mereka tuh sama-sama kurang untuk berkomunikasi lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai dialektika persahabatan. Pada kasus Santi dan Dini ini rupanya terjadi ketegangan dialektis antara openness atau keterbukaan dengan privacy atau privasi dalam persahabatan mereka. Dalam hal keterbukaan atau openness ini, Dini itu sebenarnya berharap Santi untuk lebih terbuka dan responsif terhadap apa yang ia curhatkan, terutama ketika ia membutuhkan dukungan emosional saat orang tuanya bertengkar. Sementara itu dalam hal privasi, Santi itu cenderung lebih terfokus pada kehidupan pribadinya, yaitu liburan atau posting gaya hidup mewahnya. Sementara itu Dini itu merasa kebutuhan empatinya tidak terpenuhi karena kurangnya kehadiran Santi. Untuk selanjutnya, ketidakseimbangan antara privasi dengan keterbukaan ini menyebabkan Dini merasa diabaikan, dan pada puncaknya Dini memutuskan untuk mengunfollow Santi di Instagram. Nah, hal ini berakibat pada ketika saat Santi akhirnya merespon pesan Dini itu sudah enggan untuk berinteraksi dengan Santi karena ia merasa hubungan ini sudah tidak lagi setara. Untuk rekomendasi atas retaknya hubungan mereka itu membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah komunikasi asertif dan yang kedua adalah offline interaction. Dalam hal komunikasi asertif ini, komunikasi diperlukan untuk menyampaikan pendapat tanpa menyinggung satu sama lain. Dalam hal ini, Dini itu perlu menyampaikan perasaannya secara jujur kalau ia merasa diabaikan oleh Santi. Sementara Santi itu harus belajar lebih aktif untuk mendengarkan curhatan teman-temannya, yaitu si Dini. Sementara itu, mereka itu juga perlu untuk berinteraksi secara langsung, secara offline tanpa ada media digital. Hal ini digunakan untuk membangun kembali kedekatan emosional mereka yang sebelumnya sudah retak seperti itu. Nah, selanjutnya merupakan social presence theory, di mana komunikasi digital yang dilakukan oleh Santi dan Dini melalui WA dan Instagram ini rupanya memiliki social presence yang rendah karena minimnya isyarat nonverbal yang dilakukan. Nah, hal itu membuat Dini merasa diabaikan karena Santi lebih aktif di Instagram untuk mengupload foto liburannya daripada membalas pesan yang dikirimkan oleh Dini. Hal ini menciptakan kesan physically present but emotionally absent. Nah, selanjutnya merupakan konseptualisasi MIC, meaningful, interaktif, dan continuous. Pada poin meaningful atau makna, hubungan mereka ini sebenarnya kehilangan makna karena Santi tidak merespon cerita yang Dini ceritakan. Sementara itu, pada tahap interaktif, rupanya interaksi mereka itu menjadi satu arah karena hanya Dini yang mengirimkan pesan kepada Santi tanpa Santi membalas pesan Dini. Nah, untuk tahap continuous atau kesinambungan, rupanya hubungan mereka itu sudah tidak berkesinambungan karena Dini sudah memutus kontak digital Santi, yaitu mengunfollow Santi di Instagram. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, perlu dilakukan konsistensi
satu sama lain dalam merespon pesan yang dikirimkan sesama mereka, seperti itu. Nah, dalam berkomunikasi digital tentunya memiliki prinsip moral dan nilai-nilai yang memandu perilaku kita dalam berinteraksi melalui platform digital. Hal ini disebut sebagai etika komunikasi digital. Nah, dalam etika komunikasi digital ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada empati digital. Nah, empati digital ini apa? Empati digital ini kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain di ranah digital. Hal ini dengan mempertimbangkan bagaimana pesan atau konten itu yang kita bagikan itu dapat diterima atau akan mempengaruhi orang lain, terutama teman kita sendiri. Dalam kasus ini, Santi itu kurang menunjukkan empati digital, meskipun ini tidak bermaksud buruk. Postingan gaya hidup yang mewah atau postingan apapun itu tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi dan perasaan Dini saat ini. Terlebih lagi saat Dini curhat tentang masalah keluarga, Santi itu justru berbagi story yang menunjukkan bahwa dia itu sedang bahagia. Ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan temannya. Selanjutnya, yang kedua ada privasi dan batasan digital. Menghormati ruang pribadi dan batasan yang ditetapkan oleh teman saat berinteraksi digital itu sangat penting. Nah, salah satunya dengan memahami preferensi dan berkomunikasi. Misalnya, kapan waktu kita itu bisa berkomunikasi dengan teman kita. Yang ketiga, adanya kepekaan konteks dan audiens atau bijak dalam berbagi konten. Nah, memahami bahwa yang pantas atau relevan untuk dibagikan dapat bervariasi tergantung pada konteks situasi dan siapa audiens yang melihatnya. Saat Dini sedang dalam situasi yang sulit, Santi itu justru membagikan story atau membagikan konten yang yaitu sedang menunjukkan bahwa dia lagi bahagia. Konten yang dibagikan Santi ini tidak sesuai dengan konteks emosional Dini yang memperparah perasaan dan merasa Dini itu tidak dihargai oleh Santi. Nah, dari cuplikan dan kasus di atas dapat kita simpulkan bahwa persahabatan Santi dan Dini ini rusak karena 4 faktor. Yang pertama, media sosial itu memperbesar jarak ekonomi dan sosial Santi dan Dini. Yang kedua, Santi itu kurang peka atau mengabaikan curhatan Dini, tetapi ia malah memposting kebahagiaannya lewat media sosial. Yang ketiga, Dini ini merasa inferior dan memilih untuk menghindar dari Santi. Dan yang keempat, komunikasi hanya melalui WhatsApp atau Instagram sehingga kurang adanya keintiman dalam berkomunikasi. Nah, solusi dari kasus Santi dan Dini itu terdapat beberapa solusi yang dapat dipilih. Yang pertama yaitu dengan komunikasi asertif. Mungkin Dini bisa mengungkapkan perasaannya itu tanpa menyalahkan si Santi. Dini belajar untuk menyampaikan perasaannya itu secara jujur, tanpa menuduh atau menyalahkan pihak Santi. Yang kedua, interaksi langsung. Nah, interaksi langsung ini mengurangi berkomunikasi melalui platform digital. Jadi mereka ini berkomunikasi secara tatap muka, sehingga komunikasi ini terbentuk lebih efektif dan lebih sehat. Dengan bertemu langsung, ekspresi wajah dan bahasa tubuh ini bisa terlihat, sehingga pesan yang disampaikan itu bisa lebih jelas dan dapat mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, ada etika digital. Nah, etika digital ini mungkin bisa si Santi ini dapat mengurangi postingan yang menunjukkan bahwa dia itu sedang bahagia, mengingat bahwa Dini ini sedang memiliki masalah dan Dini ini tentunya menjadi audiens si Santi. Intinya, dalam menjalin sebuah hubungan persahabatan, tentunya komunikasi interpersonal ini sangat dibutuhkan untuk menjalin sebuah hubungan yang efektif dan yang sehat. Dengan komunikasi interpersonal ini, kita dapat mengetahui apa pesan yang ingin disampaikan dari lawan bicara kita, dan kita dapat memahami apa makna yang tersirat dalam pesan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.